Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atamut taslim. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Salah satu harta terbaik yang dimiliki oleh orang tua adalah anak yang saleh. Maka orang yang paling beruntung atau orang tua yang paling beruntung adalah orang tua yang memiliki anak yang saleh, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan patuh kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, di antara ibadah-ibadah atau amalan-amalan dan peninggalan-peninggalan yang pahalanya akan terus didapatkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, yang dia berada dalam kuburnya adalah waladan salihan tarakahu, yaitu anak yang saleh yang dia tinggalkan. Anak yang saleh yang dia tinggalkan ini memiliki manfaat bagi orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebagai satu contoh, apabila seseorang memiliki anak dan anaknya ini melaksanakan salat 5 waktu, maka orang tuanya setiap kali anaknya melaksanakan salat 5 waktu, maka orang tuanya mendapatkan pahala salat 5 waktu anak tersebut tanpa mengurangi pahala salat anak tersebut. Atau kita contohkan yang lain, apabila seorang anak memiliki hafalan Al-Quran 1 juz atau 2 juz, 3 juz atau bahkan 30 juz, maka seandainya orang tuanya tidak pandai dalam membaca Al-Quran, tidak pandai dalam menghafal Al-Quran, atau tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali, atau kita katakan tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, karena dia memiliki anak yang hafal Al-Quran, maka pahala semua hafalan Al-Quran yang diperoleh oleh anak tersebut itu diberikan kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Itulah salah satu keistimewaan, keutamaan yang harus sama-sama dipahami oleh kita semua sebagai orang tua. Maka saya katakan tadi di awal bahwa harta terbesar, harta terbaik, kemudian anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang tua adalah anak yang saleh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, ketika seseorang meninggal dunia, maka hanya 3 amalan yang dia terus dapatkan pahalanya. Di antara 3 hal yang pahalanya terus mengalir walaupun sampai hari kiamat nanti ketika dia meninggal dunia adalah waladan salihan yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakannya. Rasulullah SAW menyebutkan anak yang saleh yang mendoakannya. Tidak semua anak memiliki doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya setiap doa dari anak itu Allah akan dengarkan. Akan tetapi akan ada perbedaan ketika anak yang saleh itu berdoa kepada Allah untuk orang tuanya dengan anak yang kesalehannya tidak bisa diandalkan juga berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, itu pasti memiliki sebab yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Untuk itu, sebagai khitam, kesimpulan untuk kita semuanya pahami, ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita sebagai orang tua, tugas terbesar kita, kemudian tujuan terbesar kita adalah bagaimana kita memiliki anak yang saleh. Bagaimana anak kita itu bisa salat 5 waktu, bagaimana anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana anak kita itu memiliki al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu agama, dan bagaimana anak kita itu memiliki kepatuhan, ketaatan kepada kedua orang tuanya, memiliki bakti yang besar kepada kedua orang tuanya. Itulah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah anak-anak yang saleh itu sebagai qurrata a'yun,
sebagai penyujuk mata, sebagai penyujuk jiwa, belahan jiwa. Itu semua dikarenakan anak-anak yang soleh inilah yang akan membanggakan orang tuanya dunia dan akhirat. Anak-anak yang soleh inilah yang akan membuat kejutan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Ketika orang tua berada di alam barzakh, dia merasa ibadahnya sedikit, tapi ternyata ada kucuran-kucuran dan aliran-aliran pahala yang tidak dia sangka-sangka. Ternyata ketika ditanya, dari manakah didapatkan kucuran pahala dan tingginya derajat dan kebahagiaan di alam kubur ini, maka akan disampaikan kepadanya bahwa ini semua karena doa-doa dari anakmu, ini semua karena kesolehan dan ibadah yang dilakukan oleh anakmu, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh anakmu, hidup dan matimu, itu semuanya pahalanya dikembalikan kepadamu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka berbahagialah Bapak Ibu semuanya yang punya anak yang saleh, yang masih belum memiliki anak yang saleh, masih banyak waktu. Dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai pembuka hati mereka. Insya Allah kuncinya sebetulnya ada pada Al-Quran. Ketika anak dekat dengan Al-Quran, ketika anak dekat dengan hafalan Al-Quran, ketika anak memiliki kecenderungan dengan Al-Quran, akan timbul kebaikan-kebaikan yang lain dikarenakan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Untuk itu, jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran, yang harus dibaca oleh setiap orang tua, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.